Jadi topik hari ini sesuai request kemarin untuk bahas tentang infeksi saluran pernafasan bawah. Jadi kita akan mulai dari yang gampang dulu. Yang pertama adalah dari infeksi dari virus SARS. Jadi SARS-CoV ini merupakan coronavirus. Kita tahu bahwa sekarang pun kita sedang menghadapi SARS-CoV, tapi beda tipe. Kita menghadapi SARS-CoV-2 atau COVID-19, ya kan? Nah, dia itu merupakan golongan coronavirus yang merupakan virus RNA, ya. Kemudian dia itu berada pada genus beta. Dia bersama dengan virus SARS, MERS, dan COVID-19 di grup beta. Kemudian untuk awal mulanya dikatakan bahwa dia itu berasal dari musang. Ya, lalu dia menyebar secara zoonotik ke manusia. Zoonotik itu transmisi dari hewan ke manusia. Nah, dia itu mengalami shedding pada hari ke-10. Nah, pada hari ke-10 itu dia akan menular dan menimbulkan gejala, menampakkan banyak gejala. Nah, masa inkubasinya 2-10 hari. Nah, patogenesisnya gimana? Jadi SARS ini dia akan menyerang pada epitel nasofaring. Kemudian nanti dia akan menaikkan albumin content dari nasal secretion. Kemudian juga dia meningkatkan resistensi dari nafas. Kemudian juga dia akan meningkatkan suhu pada mukosa. Nantinya jika dia berlanjut menuju ke lower respiratory tract, dia akan menyebabkan lower respiratory infection. Nah, dia utamanya akan menyerang pada alveolar. Jadi dia menyerang alveolar diffuse. Kemudian dia juga akan menimbulkan banyak sel radang di situ, kemudian juga meningkatkan sel-sel pneumosit tipe 2, kemudian dia juga menyebabkan metaplasia squamosa. Ya, kemudian dia juga meningkatkan MGC atau multigranulated cell, ya kalau nggak salah. Kemudian itu semua terjadi di epitel paru. Nah, kemudian untuk klinisnya itu lebih terlihat itu pada dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Ya, dia punya non-specific presentation. Nah, jadi dia itu tidak khas. Nah, karena dia tidak khas, seperti virus corona juga yang sekarang kita hadapi kan gejalanya juga tidak khas. Ya, dia punya gejala seperti demam, diarea, kemudian ada mialgia, ya, kemudian ada rasa menggigil atau rasa kaku, kemudian juga ada batuk dan dyspnea. Itu bisa ada atau bisa tidak ada untuk batuk dan dyspnea-nya. Untuk prognosisnya dikatakan fatality rate-nya itu 9,6%. Kemudian untuk laboratorium itu kita bisa melihat ada peningkatan dari laktat dehidrogenase, ada peningkatan dari transaminase, ada peningkatan dari kreatinin kinase, ya. Kemudian untuk melihat hematologinya, untuk darahnya itu terjadi limfopeni, karena ini kan virus, jadi dia menyerang limfosit. Jadi terjadi limfopeni, yaitu penurunan dari CD4 dan CD8. Dua-duanya itu subset dari sel T. Kemudian juga bisa terjadi trombositopeni. Nah, kemudian untuk diagnosisnya kita bisa lakukan CT scan. Itu kita bisa melihat radio opak pada uni atau bilateral. Kemudian juga terjadi penebalan septum interlobular dan interstitial intralobulus. Nah, kemudian untuk PCR-nya tentu saja kita bisa lakukan untuk mencari si virus SARS-CoV-nya. Nah, kemudian untuk terapinya, untuk pencegahan itu vaksin ini masih still dicari, masih dalam proses pencarian, paling tidak sampai dengan buku yang aku rujuk ini menulis. Ini dari Murray Respiratory, namanya dari Murray pokoknya. Kemudian dia itu bisa juga dengan vaksinasi pada hewan, karena kita tahu tadi dia berasal dari hewan, maka kalau hewannya divaksin dan dia tidak menyebarkan secara zoonotik ke manusia. Nah, untuk pengobatannya itu diberikan chloroquine, nelfinavir, ya, itu merupakan protease inhibitor, kemudian ribavirin, INF1, niclosamide, dan indomethacin untuk menurunkan inflamasi. Nah, semua yang aku kasih warna merah ini itu hanya terbukti dia bisa menghambat dari SARS-CoV itu secara in vitro atau dalam percobaan di lab atau secara ditabung lah itu. Nah, jadi untuk yang di tubuh itu masih belum terbukti, setidaknya sampai dengan buku yang aku rujuk ini menulis. Nah, begitu untuk virus SARS. Sekian, terima kasih.